tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat haji bagi yang mampu, yang kelima puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hai guys, kembali bersama saya di channel Yoga Project. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, comment, and subscribe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: Terlambat nanti ni kon roket nanti no. Buku apa nanti الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu, maka jadilah dia aman. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surah Al-Imran ayat 97. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'az zakah wa haji wa shaum Ramadan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam didirikan atas 5 hal. Yang pertama, percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat haji bagi yang mampu, yang kelima puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa berupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jamaah Idul Adha, berbekallah dengan bekal takwa, karena semua yang kita usahakan di dunia ini akan tinggal. Maka jika tidak bisa kita mengambil momentum yang baik dari harta yang kita usahakan hari ini untuk mendekatkan ketakwaan
ketakwaan kita kepada Allah, maka merugilah kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang menunaikan panggilan agung ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji yang dirukunkan di dalam Islam. Bersamaan dengan ibadah mereka di sana, di sini kita melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah mereka. Seperti dalam ibadah haji, yaitu puasa Arafah yang bersamaan dengan wukuf di Arafah, pemotongan hewan kurban setelah sholat Idul Adha ini, dan menggemakan takbir, tahlil, tahmid selama hari-hari tasyrik. Apa yang mereka lakukan di sana maksudnya sama dengan apa yang kita kerjakan saat ini, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi saat ini sudah 2 tahun jamaah calon haji kita dari Indonesia tidak dapat diberangkatkan ke tanah suci Mekah dengan alasan corona, dengan alasan aturan undang-undang, dengan alasan qawaidul fiqhiyah, menjaga rakyatnya agar tidak terkena virus corona, maka tidak dibolehkan beramai-ramai, berkumpul-kumpul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, memangnya kita melaksanakan sholat itu berpelukan? Memangnya kita melaksanakan sholat itu berhadap-hadapan? Tidak jamaah. Kita sholat menghadap kiblat, tak ada kaitannya dengan corona. Apa kita bersinggung-singgungan? Semua kita di sini sudah mandi. Jumat kita mandi sunnah, hukumnya mandi. Mau sholat Idul Fitri, Idul Adha disunnahkan mandi. Mau sholat berwudu, cuci tangan, gosok gigi, masukkan air ke hidung, sunnah hukumnya. Lantas kenapa ini seakan-akan dipersulit? Di mana jamaah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bukankah Nabi Ibrahim diabadikan doanya di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budu asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, negeri yang aman. Yang berdoa bukanlah saya, yang berdoa bukanlah bupati, yang berdoa bukanlah gubernur, Habibullah, Khalilullah, dapat gelar dari Allah Khalilullah. Inilah yang berdoa, mendoakan agar Mekah itu aman. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 35. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha balada aminan warzuq ahlahu min samarat wa man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah sebagai negeri
dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Apalagi pertanyaannya, apalagi persoalannya, apapun itu alasannya jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga pemerintahan Indonesia tahun depan bisa memberangkatkan calon-calon haji kita dari Indonesia. Yang sudah berniat haji, insya Allah lakukanlah ibadah layaknya sudah haji. Niatnya sudah sampai, walaupun tertunda untuk pelaksanaan ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan ayah dengan anaknya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai umurnya sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mengambil hikmah dari ayat ini, begitu indahnya diskusi seorang anak laki-lakinya dengan seorang ayahnya, di mana anak itu sudah beranjak dewasa dari remajanya, fisiknya sudah sempurna, akalnya sudah terbentuk. Maka ketika datang perintah Allah, sang anak lalu mengiyakan. Apakah kita jumpai di rumah kita ketika kita memiliki remaja anak putra kita? Apakah diskusi itu bisa berjalan lancar atau hanya jawabannya dan Maka untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, didiklah anak kita dengan pengetahuan terhadap Allah dan Rasulnya. Berikan mereka pemahaman tentang Al-Quran. Jangan mereka cuma bisa membaca Al-Quran dengan dapat sertifikat khatam Al-Quran agar bisa masuk kepada SMP, SMA. Setelah itu mereka meninggalkan Al-Quran. Maka jangan heran ketika hari ini kita dapati mereka layaknya anak yang tak pernah akan kita didik di atas dunia ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang kedua yang kita ambil dari ayat ini adalah hanya mimpi. Bermimpilah Nabi Ibrahim bermimpi, Nabi Ibrahim 3 malam. Hanya mimpi, gak menyembelih anaknya. Mimpi jamaah. Kita sudah nyata hadapan kita, sudah nyata hadis di hadapan kita. Sudahkah kita sanggup untuk mengorbankan jiwa, raga, harta kita untuk Allah? Mungkin kita introspeksi diri. Bagaimana pengorbanan Ibrahim? Ketakutan Ibrahim ditantang dia untuk menyembelih anaknya. Dia mau. Hari ini sholat kita sama dengan sholat anak TK 5 waktu. Puasa kita sama dengan puasa anak SD 30 hari. Maka pantas dan wajar rezeki kita hari ini juga sama dengan rezeki anak TK yang dipikirannya hanya jajan dan mainan. Hanya jajan, mainan. Yang kita pikirkan hari ini di usia 40, di usia 50, yang kita pikirkan adalah makan. Maka Allah berikan makan itu karena sholatnya sama dengan sholat anak TK. Berarti tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Sama 5 waktu anak TK, 5 waktu pula dia dalam usia 40-50 tahun. Maka jangan sisali kehidupan itu. Yang kedua, anak TK cuma butuh permainan, dibangunnya rumah, dilengkapinya rumah itu dengan perabot-perabot. Rezekinya sama dengan rezeki anak TK.
Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, ingin lebih Allah memberikan rezeki kepada kita, maka lebihkan ketakwaanmu kepada Allah, maka lebihkan ibadahmu kepada Allah. Allah akan ganti. Bayangkan Nabi Ibrahim yang divonis istrinya tidak akan bisa mengandung, berpuluh-puluh tahun menunggu. Allah berikan seorang manusia yang luar biasa hingga hari ini. Nabi Ismail itu. Apakah kita tidak suka anak kita seperti anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail? Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika pisau itu sudah mendekati leher, wa fadainahu bizibhin azim, dan ditebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Inilah kisah yang kita dapati setiap hari raya Idul Adha. Kisah ini kita dengar, kisah ini kita hayati. Mudah-mudahan kisah ini memberi inspirasi bagi kita, bahwasanya semakin dekat kita kepada Allah, insya Allah semakin sayang kita, semakin Allah mencintai kita, semakin Allah meridhoi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan ibadah, setelah ibadah sholat Idul Adha ini ada ibadah kurban. Dasarnya apa? Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah, barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban namun ia belum berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Banyak yang sekarang merasa tidak bisa untuk berkurban, tapi sepeda motornya kredit 2. Banyak yang tak sanggup katanya untuk berkurban, TV-nya kredit 300 sebulan. Banyak yang tak sanggup berkurban, kulkasnya kredit 500 sebulan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Abu Hanifah mengeluarkan fatwanya bahwa kurban itu wajib. Imam Abu Hanifah. Sepakat seluruh ulama kecuali Imam Abu Hanifah, hukum berkurban itu sunat muakkad. Hukum berkurban itu sunat muakkad. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, kurban itu bukan sekali seumur hidup. Kurban itu sekali setahun. Bukan saya sudah berkurban. Kapan Pak? 5 tahun yang lalu. Kurban itu sekali setahun setelah selesai Idul Adha. Fasholli. Makna dari fasholli li rabbika itu di sana adalah sholat Idul Adha. Wanhar, setelah melaksanakan sholat Idul Adha maka berkurbanlah. Berarti kurban itu setiap tahun, sekali setahun. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah sekali seumur hidup, kalau haji sekali seumur hidup. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah yang pertama. Yang kedua, Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah diriwayatkan oleh Jabir? Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah seekor onta 7 orang, seekor sapi 7 orang. Ini dasar hukumnya. Boleh kita berkurban 1 ekor sapi 7 orang. Maka yang kita lakukan di kampung kita itu jelas hukumnya, jangan ragu. Agar ibadah kita jangan kecil.
kece uang, baik itu kece ambo, jangan baik itu doamu, baik itu pulau kinin. Karena ibadah kurban itu bukanlah ibadah tradisi. Berikutnya, tidak dibolehkan memberi upah sesuatu apapun dari kurban kepada penyembelih atau kepada panitia. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aqwama ala budni wa anna uqassima al-luhumaha wa junudaha wa jilalaha ala masakin wa la umtiya fi jizaratiha minha syai' muttafaqun alaih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurus kurban-kurbannya, membagi daging-dagingnya, kulitnya, dan pakaiannya kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari kurban kepada penyembelihnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang menyembelih kurban itu, disunnahkan orang yang berkurban itu sendirilah yang menyembelih kurbannya. Kalau orang yang berkurban itu tak sanggup, maka boleh dia minta tolong kepada orang lain. Tak enak rasanya tak memberi sesuatu karena orang lain sudah menolong kita, maka keluarkan duit dari sakumu. Kalaulah 7 orang, maka minta kepada 7 orang itu di lain kurban itu. Karena ada sebagian daerah kulit sama kepala itu untuk si penyembelih. Itu tidak dibolehkan, haram hukumnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mengenai pembagian ketika kurban itu disembelih, maka dibantulah kita oleh saudara kita. Ada di daerah lain, dibagilah daging kurban yang sudah dipotong-potong ini menjadi 8 bagian. Dari mana dasar hukumnya? Yang berkurban 7 orang, kenapa bagiannya 8? Maka itu harus kita wanti-wanti jamaah. Kalaulah mau dibagi, mau dikasih kepada tetangga orang yang membantu kita, bagi 7 dulu. Setelah dibagi 7, ini punya saya 1/7, saya ambil sepotong saja, lalu saya kasihkan semuanya. Itu boleh. Rasulullah melakukan hal itu. Ketika Rasul menyembelih kambing, dimakannya hatinya, lalu lebihnya diberikan kepada orang. Boleh. Mau dibagi 100 boleh, mau dibagi 20 boleh, tapi bagi 7 barulah jemaah yang dirahmati oleh Allah sesuai dengan syariat Islam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, berkurban itu sunat muakkadnya 1 orang, 1 orang, 1 orang, 1 orang, 1 orang. Jikalau di keluarga itu 5 orang, maka 5 lah kurban yang disunnahkan. 5 orang kita sekeluarga, 5 orang pula kurbannya. Itu yang disunnahkan. Tapi Rasulullah SAW mempraktekkan sesuatu yang indah jemaah. Mungkin 5 nomor ini tak sanggup kita setiap tahunnya, tetapi setidaknya 1. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dari hadis Aisyah. Summa zabahahu, Rasulullah sendiri yang mengkolak kurbannya. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah, terimalah korban dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad dalam 1 ekor kambing. Maka kita, kurban kita itu jangan untuk kita. Hari ini saya selaku suami, besok istri saya, tahun depan anak saya. Berarti saya 2 tahun kosong. Bagaimana mengatasi ini? Maka berkurbanlah kepala keluarga tersebut. Saya suami, saya berkurban atas nama saya dan keluarga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Dan itu kita bisa dapatkan jemaah yang dirahmati oleh Allah dalam fikih 4 mazhab. Dibahas semuanya di dalam fikih tersebut. Intinya apa jemaah yang dirahmati Allah? Pada akhir khutbah ini, marilah kita mendekatkan diri kepada
kepada Allah di dalam hari yang baik, bulan baik ini. Yang kedua, marilah kita berkurban. Bagi yang belum berkurban, berniatlah dari sekarang untuk berkurban tahun depan. Malu kita sama Nabi Ibrahim. Berkurbanlah jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, jika ingin beribadah, maka carilah ilmunya tentang ibadah itu dulu, baru kita beribadah. Agar apa? Ibadah kita itu diterima oleh Allah dan nilainya tidak sia-sia. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.